Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa shalli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad. Barik ala sayyidina Muhammad. Dalam innaka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali dalam seminar kesehatan dengan tema pola makan sehat. Nama saya Dr. Taufik Riyadi. Para peserta seminar sekalian, bahwa definisi makan, kalau makanan itu adalah segala sesuatu yang mengandung gizi, seimbang, mengandung serat, gitu kan, zat yang diperlukan oleh tubuh dan untuk proses tumbuh kembang, gitu ya. Dan makanan ini adalah dikatakan sehat apabila dia memenuhi unsur gizi seperti karbohidrat, protein, mineral, gitu ya, vitamin, mengandung sedikit lemak tak jenuh, ya, dan lebih tepatnya disebut sebagai gizi seimbang. Nah, kalau menurut syariat dalam surah Al-Baqarah, gitu ya, yang namanya makanan sehat adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kita diperintahkan untuk makan yang halal dan baik, ya, yang terdapat di muka bumi. Kita tidak boleh ikuti langkah-langkah syaitan, ya. Kemudian di surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kullu washrabu wa la tusyriku innahu la yuhibbul musyrifin. Gitu. Intinya adalah makan dan minumlah, janganlah berlebihan, ya. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian selanjutnya di Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikum maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma ukhilla bihi li ghairillah faman tura ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi barang siapa terpaksa makannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa. Ini definisi yang tidak boleh kita makan. Yang halalan seperti ini. Nah, kemudian thayyib. Seperti apa makanan thayyib? Jadi thayyib, baiknya makanan itu karena mengandung makna yang dalam. Di makanan itu tidak hanya sekedar makan, tapi makanan itu adalah informasi. Apa maksudnya? Jadi makanan yang kita makan itu adalah memberi informasi. Dari apa? Dari sejak tadi, ya. Yang akan kita bahas ini nanti. Dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, itu khusus. Jadi itu merupakan pesan kepada siapa? Kepada tubuh kita. Ya. Jika tidak mendapat informasi yang tepat, maka metabolisme kita itu akan terganggu dan kesehatan kita bisa menurun. Nah, makanan yang oversupply atau berlebih, ini akan sangat berdampak pada misinformasi yang diterima tubuh kita, sehingga akan menyebabkan kenaikan berat badan, gitu kan, kekurangan gizi, bahkan berisiko terkena penyakit degeneratif, penyakit jantung, diabetes, Alzheimer, gitu ya, bahkan kanker. Nah, ini menerangkan bahwa nutrigenetik dan nutrigenomik ini, ya, ini sebenarnya
makanan itu tidak akan mengubah DNA kita, tapi makanan memiliki efek mendalam pada bagaimana sel tubuh kita itu mengekspresikan kemungkinan yang dikodekan dalam DNA kita. Jadi, makanan yang kita makan itu dapat mengaktifkan atau menonaktifkan penanda genetik tertentu gitu ya, yang ada dalam makanan dan tubuh kita. Nah, dan bahkan nanti efeknya itu bisa mempengaruhi kondisi sel-sel kita, bahkan bisa mati sel kita gitu ya. Nah, hubungan antara epigenetik dan nutrisi ini memberikan makna baru ya, yang spektakuler dengan kita adalah apa yang kita makan. Nah, atau Anda adalah apa yang Anda makan. Untuk menjadi Anda sehat. Nah, Anda mungkin harus tetap makan makanan yang meningkatkan kesehatan sampai ke tingkat genetik. Nah, seperti apa? Kita bahas. Nah, pola makan sehat ini terdiri dari beberapa komponen. Ada makronutrien, ada mikronutrien, ada fitonutrien, kan? Nah, kemudian ada komponen lain selain makanan, yaitu exercise atau olahraga, kemudian pola tidur, dan fasting atau puasa, atau pengaturan jarak makan. Kan? Nah, makanan ini akan merubah kondisi tubuh kita. Penjelasannya seperti ini, bahwa ketika kita makan ya, urut dari saluran mulut, gitu kan. Ketika kita tidak sempurna di mulut, makanan itu akan turun ke lambung dalam kondisi juga tidak sempurna. Akhirnya ketika diproses selanjutnya di usus juga akan menambah masalah gitu ya. Apalagi zatnya juga bermasalah. Tambahlah. Nah, sebenarnya makanan-makanan yang kita makan itu yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein itu akan dipecah ya. Dari sifatnya polimer banyak gitu ya, jadi monomer, jadi simpel gitu ya. Nah, inilah yang akan kita serap. Informasi inilah yang akan kita pakai dalam tubuh kita. Apabila informasi ini salah, gitu kan, maka tubuh kita akan salah mengartikan dan timbullah itu awal-awal penyakit. Nah, ini komponen makanan ya, ada makro dan mikro. Makro itu karbohidrat, protein, dan lemak. Dan mikro itu adalah vitamin dan mineral. Karbohidrat ini seperti kita ketahui bersama, itu dari gula, padi, dan serat yang ditemukan dalam buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Nah, sumber energi yang cepat paling penting dalam makanan itu ya karbohidrat. Karbohidrat itu dalam makanan sehat seperti sayuran, tapi juga ditemukan dalam makanan yang tidak sehat seperti kue gitu ya, donat, contohnya ini ya, roti dan sebagainya ya, makanan dengan gula. Itu adalah contoh karbohidrat yang tidak sehat. Nah, karbohidrat ini punya dua jenis ya, ada kompleks dan sederhana. Nah, kalau yang sederhana ini disebut sebagai karbohidrat yang jelek. Nah, kalau yang kompleks itu yang bagus, ya. Nah, inilah perbedaannya. Yang jelek itu rendah serat, ya, rendah nutrisi, tinggi kalori, full atau penuh dengan gula tambahan, ya, tinggi lemak yang tak jenuh, kan? Itu karbohidrat jelek. Kalau karbohidrat baik, dia itu rendah kalori, tinggi serat, kemudian bebas dari gula dan tinggi serat. Nah, dan rendah lemak tak jenuh. Nah, kemudian komponen yang lain adalah protein. Protein terdiri dari asam amino yang tadi merupakan pemecahan dari protein ya. Dan ini berfungsi sebagai hormon, enzim, dan antibodi dalam sistem kekebalan tubuh. Dan membentuk bagian dari struktur tubuh seperti
jaringan ikat, kulit, rambut, dan serat otot. Dan protein ini tidak berfungsi sebagai sumber energi langsung, tapi bekerja seperti blok bangunan ya untuk struktur lain dalam tubuh. Nah, nilai gizi protein ini diukur dengan jumlah asam amino esensial. Protein hewani seperti daging dan ikan itu mengandung semua asam amino esensial. Nah, protein nabati biasanya kekurangan satu asam amino. Kita harus mengkombinasikan antara protein nabati yang berbeda agar tercukupi protein itu. Nah, kemudian ini adalah contoh protein yang sehat ya, bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Itu dari biji-bijian, dari kacang-kacangan, telur, kemudian ikan dan daging. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah lemak. Ini tubuh kita itu lebih banyak membutuhkan lemak tak jenuh. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, untuk apa lemak tak jenuh ini? Ini untuk mengatur metabolisme, yang menjaga elastisitas membran sel, meningkatkan aliran darah, kemudian mendorong pertumbuhan dan regenerasi sel. Kemudian juga untuk mengantarkan vitamin A, D, E, K yang larut dalam. Nah, namun lemak jenuh itu juga punya peran penting dalam produksi hormon. Ya. Nah, lemak jenuh ini sebenarnya bisa kita produksi sendiri. Kolesterol dari asupan makan dalam jumlah kecil saja itu membantu bangun. Namun kalau berlebihan, gitu kan, nah ini akan beresiko ya jadi penyakit yang degeneratif. Ya. Nah, ini contoh lemak baik ya, bisa didapatkan dari avokado, alpukat, kemudian susu segar kalau bisa, kacang, biji, ya, telur, ikan juga, atau dari ekstrak VCO. Nah, contoh lemak yang jenuh, saturated fat itu seperti di minyak dari hewan gitu ya, dari sapi, dari kambing gitu, dari ayam, kemudian mentega dan minyak kelapa yang untuk dimasak ya. Kemudian yang tidak jenuh ini, nah ini dari minyak zaitun gitu kan, olive oil, flax oil, minyak dari flax, minyak dari canola, kemudian dari ikan, dan kacang dan alpukat. Nah, dan kita beralih ke mikronutrien. Mikronutrien itu apa sih? Ya, ini vitamin dan mineral. Vitamin itu fungsi utamanya adalah membantu melepaskan energi yang terdapat dalam makanan. Jadi kalau kita kurang vitamin, bisa jadi kita low energy atau tidak punya tenaga. Ya. Vitamin membantu membangun protein dan membantu sel-sel berkembang biak dengan baik. Ya. Kemudian membuat kolagen, ya. Jadi kulit itu kan, kalau kulitnya pengen halus, tetap terjaga kelenturannya ya, vitamin harus terpenuhi dengan baik. Ya. Membantu menyembuhkan luka, kemudian dinding pembuluh darah itu biar tetap intak bagus, gitu ya. Nah, menjaga kesehatan mata, tulang, kulit, paru, dan pencernaan, serta jaringan saraf nih yang paling. Nah, kemudian mineral. Mineral ini seperti apa sih ya? Seperti iodium, besi, magnesium, kalsium, fosfor, kalium, natrium, fluorida, seng gitu kan, tembaga, fluorida, molibdenum, mangan, dan selenium. Nah, itu adalah mineral-mineral yang normal dalam tubuh kita, dan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan air dengan baik dalam tubuh, serta menjaga kesehatan tulang dan menstabilkan struktur protein dari makanan
dan akan nantinya membentuk struktur rambut, struktur kulit, kuku, gitu ya. Bagi yang rambutnya sering brodol, dan jangan-jangan kurang mineral juga bisa. Nah, kemudian yang penting adalah membantu oksigen itu bisa bergerak ke seluruh tubuh. Nah, dan mineral ini juga membantu untuk indera penciuman. Nah, selain makro mikronutrien, ada juga fitonutrien. Apa sebenarnya fitonutrien? Fitonutrien itu adalah sebenarnya zat yang terdapat dalam tanaman atau buah-buahan. Fungsinya itu sebenarnya untuk alat pertahanan bagi buah dan tanaman itu ya. Nah, ini secara alami berfungsi sebagai antiinflamasi, bahkan anti kanker ya, dan memperbaiki struktur DNA yang bermasalah. Nah, fitonutrien ini yang menarik itu dikategorikan berdasarkan warna buah dan sayurannya. Ada hijau, ada merah, ada oranye, ada putih, ada ungu. Nah, ini contoh 5 warna dari fitonutrien yang bisa kita dapatkan dari buah dan sayuran. Setiap jenis warna mempunyai manfaat sendiri-sendiri. Dan yang paling penting, goalnya, tujuannya kita adalah harus makan 2 jenis makanan yang berbeda warna untuk setiap harinya ya. Jadi misalkan sehari itu makan apel dengan alpukat, atau makan pepaya dengan anggur, gitu ya, untuk hari berikutnya. Atau makan brokoli dengan buah wortel hari berikutnya lagi. Nah, itu sudah cukup. Apalagi kalau kita bisa memenuhi semuanya. Insya Allah itu terjaga. Nah, komponen yang lain adalah probiotik. Probiotiknya adalah mikroorganisme yang didapat dari suplemen atau makanan. Nah, dia didapatkan dari proses fermentasi. Jadi, apa fungsinya? Dia fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan bakteri usus, sehingga komponen mikrobiom atau komponen penyusun bakteri-bakteri usus itu dalam kondisi bagus, tidak merugikan kita. Nah, apa fungsi yang lain? Adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh, membantu menurunkan berat badan, mengurangi lemak perut, mengobati diare gitu ya. Kemudian yang mood ini, jadi perasaan itu bisa dirubah dari probiotik ini. Nah, terus menghindarkan terjadinya radang usus, mengurangi terjadinya eksim, ya, memelihara kesehatan jantung bahkan dan organ-organ yang lain. Nah, serat ini juga sangat penting dalam makanan gitu ya. Serat ini ya intinya adalah buah dan sayur. Nah, ini merupakan hal yang dapat membantu perlambatan menyerap karbohidrat. Karena karbohidrat ini biasanya tinggi kalori. Kemudian membantu sejumlah besar vitamin dan mineral untuk diserap ya ini. Ya, kemudian mengandung fitonutrien tadi ya, sebagai anti peradangan. Nah, komponen yang lain adalah olahraga. Ini adalah komponen cara makan sehat. Nah, olahraga ini sangat penting dalam menstabilkan metabolisme. Sebab apa? Tadi kalau komponen zat makanan itu dipecah-pecah kan, dari gula jadi lemak gitu kan, disimpan. Nah, ketika disimpan ini, ketika kan dia disimpan jadi lemak bebas ya. Kalau dibiarkan, lemak bebas ini tidak dipakai oleh otot. Nah, otot makanya gimana? Makanya ya untuk gerak gitu ya, olahraga. Tanpa dipakai untuk gerak, ya dia akan kemana-mana beredar dan menimbulkan kerusakan di mana-mana. Nah, untuk itu olahraga itu dapat menurunkan resiko terjadinya sakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit ginjal, dan stroke. Kemudian tidur, ini adalah komponen atau cara makan sehat. Kurang tidur itu akan memicu makan secara berlebihan, gitu ya. Jadi orang yang kurang tidur itu cenderungnya seperti itu. Kemudian akan
cenderung memilih makanan yang tinggi kalori, ya. Kemudian akan mengacaukan keluarnya hormon ini. Hormon apa ini? Ini ya, hormon ghrelin leptin ini untuk mengatur lapar dan kenyang. Sehingga orang yang kurang tidur itu biasanya kacau. Dan cara makan yang mendekati waktu tidur itu juga menyebabkan gangguan tidur atau insomnia, ya. Jadi yang kurang atau tidak bisa tidur, coba diatur cara makannya, ya. Dan kualitas tidur itu akan bertambah dengan melakukan olahraga. Jadi saling berinteraksi, ya, antara makan, tidur, dan olahraga. Tidak bisa dipisahkan. Nah, tentu saja kurang tidur itu juga berefek pada kesehatan. Dia akan jadi faktor resiko untuk diabetes, penyakit jantung, dan stroke juga. Nah, ini kalau kita beritiba, ya, pada Nabi, bahwa ternyata cara makan yang bagus itu sudah disyariatkan, gitu, ya. Seperti hadis riwayat Muslim ini. Rasulullah SAW dan keluarganya itu tidak pernah merasa kenyang dalam 3 hari berturut-turut karena memakan roti gandum. Dan keadaan ini terus berlangsung hingga beliau wafat. Subhanallah, ya. Dan ini hadis yang lain. Tidak pernah Rasulullah itu duduk menghadap meja makan yang penuh hidangan sampai beliau wafat. Tidak pernah. Dan tidak pernah beliau makan roti yang enak dan lembut sampai beliau wafat. Nah, Aisyah menuturkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW datang kepadanya lalu berkata, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Aisyah menjawab, tidak ada. Rasulullah berkata, kalau begitu aku berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan pula bahwa kadang-kadang beliau bersama keluarga selama sebulan penuh hanya mengisi perutnya dengan kurma dan. Nah, hadis yang pertama ini tidak pernah makan roti lembut ini. Ini ternyata Rasulullah itu selalu makan tepung syair, tepung gandum yang kalau dibuat itu keras, ya, tidak enak kalau hanya dimakan begitu saja. Jadi harus dimakan dengan dicelupkan ke sup atau ke kuah. Nah, ternyata ilmu pengetahuan itu membuktikan bahwa syair, tepung yang kalau dibikin itu keras itu rendah gluten. Gluten, menurut ilmu pengetahuan sekarang itu ternyata adalah zat protein yang ada di gandum yang merusak. Ya. Jadi roti yang ketika dimakan itu, ya, lembut, enak, nah, itu tinggi gluten, itu harus hati-hati malah. Kita harus menghindarinya justru karena dia merusak saluran cerna. Nah, jadi yang selanjutnya ini, Rasulullah itu pernah tidak makan 2 bulan berturut-turut. Tidak pernah makan itu makan kenyang sama sekali, ya. Hanya makan beberapa saja. Jadi beliau itu tetap dalam kondisi lapar dan itu selama 2 bulan. Nah, ternyata ketika diteliti di dalam dunia kedokteran modern, itu adalah cara untuk apa? Merestart, ya, kondisi tubuh. Makanya kondisi Rasulullah itu selalu sehat, tidak pernah sakit. Ini adalah kata kunci. Dan penduduk Madinah waktu itu juga selalu sehat, tidak pernah sakit. Dan itu karena para kaum muslimin waktu itu beritiba betul kepada Rasulullah, mencontoh karena melihat secara langsung bagaimana Rasulullah hidup seharian. Nah, makanan-makanan ini ternyata juga ada yang memicu terjadinya peradangan. Nah, kenapa sih peradangan? Ya karena peradangan ini adalah awal penyebab sakit semua yang diderita oleh manusia. Nah, makanan yang menyebabkan terjadinya peradangan saluran cerna itu berasal dari fast food, frozen food, makanan yang berulang, tinggi gula, gitu kan, berbahan buatan mengandung lemak jenuh yang tinggi, gorengan, ya, dengan minyak berulang atau margarin. Nah, ini akan menjadi masalah besar, memicu masalah besar seperti sakit jantung, diabetes, dan kanker. Inilah contohnya, ya, junk food atau makanan inflamasi, karbohidrat dengan gula tambahan, food fresh yang digoreng-goreng, sugar
gula dengan pemanis buatan, makanan yang diproses berulang, dan lemak trans ya, atau lemak jenuh, margarin dan sebagainya. Nah, ada juga yang bersifat sebaliknya, makanan antiinflamasi. Nah, ini yang harus kita masukkan dalam kebutuhan makanan keseharian kita. Nah, contoh adalah buah beri, banyak nih, stroberi, blueberry, gitu kan, talok itu sehat itu. Kemudian ikan, lemak ikan, brokoli, alpukat, teh hijau, cabai ini juga bisa, jamur, gitu kan, anggur, turmeric ini jahe, kunyit, minyak, zaitun, coklat gelap ya, dark coklat itu tidak tanpa manis ya, tentu saja, tomat dan cherry. Nah, ini makanan-makanan antiinflamasi yang harusnya masuk ke dalam daftar menu. Nah, komponen yang lain adalah fasting atau puasa, atau menjaga jarak makan. Kenapa? Karena dalam fasting atau puasa atau menjaga jarak makan ini penting untuk apa? Untuk perbaikan saluran. Kita makan terus tanpa ada jeda, waktu, jarak, puasa, itu akan menimbulkan masalah. Itu lukanya terbentuk luka, terbentuk jejas yang akan itu membuat buruk saluran cerna kita dan metabolisme kita. Nah, ini yang harusnya ada dalam setiap piring makanan kita. Sayur itu menempati komposisi paling banyak. Kemudian buah selanjutnya, atau protein yang sehat. Ya, kemudian whole grain itu adalah biji utuh. Ya, seperti kalau di sini mungkin beras merah, gitu kan. Kemudian gandum utuh seperti oat itu ya. Kemudian air ya. Dan nggak lupa adalah minyak yang sehat seperti minyak canola, minyak zaitun, gitu kan. Tapi ini bagusnya tidak dimasak. Nah, kemudian ini adalah panduan selanjutnya. Jadi core food plan. Jadi daftar menu makanan ya. Intinya itu pada fokusnya pada tadi whole food ya, makanan yang alami, yang beneran gitu ya, true food, bukan yang diolah berulang-ulang. Kalau bisa yang organik ya, tanpa pengawet, tanpa pupuk buatan yang merusak, mengandung protein yang baik, rendah gula, ya, fitonutriennya itu bermacam-macam, kemudian tinggi serat, dan makan itu adalah suatu hal yang harus diperhatikan betul. Artinya kita makan itu tidak disambi dan bukan samben, artinya bukan sekedarnya ya makan ya makan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi ya. Terima kasih. Atas kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.